Amerika Serikat baru saja memasukkan salah satu negara di Asia Tenggara ke dalam blacklist mereka. Negara tersebut adalah Brunei Darussalam. Brunei termasuk negara yang dimasukkan dalam daftar hitam Amerika Serikat terkait isu perdagangan manusia. Hal ini dikarenakan Brunei baru saja diturunkan ke level 3 yang berisi negara-negara yang tidak melakukan upaya yang cukup untuk memerangi human trafficking atau perdagangan manusia, serta tidak sesuai dengan kebijakan proteksi human trafficking Amerika Serikat atau TVPA. Brunei Darussalam tidak pernah menindak pelaku perdagangan manusia selama 7 tahun berturut-turut. Bahkan Brunei dilaporkan mempersekusi hingga mendeportasi korban perdagangan manusia. Dengan masuknya Brunei Darussalam ke dalam daftar hitam, maka Brunei Darussalam terancam mendapat sanksi atau pengurangan bantuan dari Amerika Serikat. Setelah dijelaskannya isu-isu di negara Brunei Darussalam, ada komparasinya dengan negara-negara lain, yaitu Sudan. Juga dinaikkan menjadi level 3 di Amerika Serikat. Dalam kasus Sudan, negara di benua Afrika yang tengah dilanda konflik itu dinilai tidak berkompeten dalam menangani kasus perekrutan tentara di bawah umur. Sementara di Vietnam justru diturunkan statusnya menjadi level 2 dan dikeluarkan dari blacklist. Vietnam dinilai telah mengalami peningkatan dari sisi investigasi, pengusutan, serta bantuan terhadap korban perdagangan manusia. Setelah kita menjelaskan terkait isu-isu di Brunei Darussalam, di mana di Brunei Darussalam tersebut terjadinya perdagangan manusia yang mengakibatkan Brunei Darussalam menjadi daftar hitam oleh Amerika Serikat. Kemudian ada beberapa solusi yang kelompok kami tawarkan untuk tindakan pencegahan terhadap perdagangan manusia, di mana kelompok kami menggunakan sistem pendekatan multidimensi. Yang pertama adanya memperketat pengawasan pada penyaluran tenaga kerja dan administrasi dari tingkat desa hingga kecamatan. Jadi, setiap ada tenaga kerja yang masuk, itu administrasi baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi atau tingkat-tingkat di atasnya, itu harus lebih diperketat lagi agar tindakan perdagangan manusia ini tidak bisa dengan gampangnya dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang kedua itu memberikan restorasi, kompensasi, dan rehabilitasi bagi korban. Jadi bagi korban-korban yang sudah mengalami perdagangan manusia ini, alangkah lebih baik pemerintah memberikan kompensasi dan rehabilitasi, karena kemungkinan besar korban-korban ini telah memiliki trauma yang mendalam akibat perdagangan manusia tersebut. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan kesadaran tentang bahaya perdagangan manusia dan memberikan pendidikan terkait hak asasi manusia. Jadi pendidikan hak asasi manusia ini sangat penting ya teman-teman bagi masyarakat umum, karena masyarakat umum itu harus mengerti tentang pentingnya kewajiban dan hak-hak yang didapatkan oleh manusia. Jadi dengan pendidikan yang mendasar terkait hak asasi manusia ini, kemungkinan kecil perdagangan manusia ini akan dilakukan oleh orang-orang terkait. Kemudian yang keempat itu ada mengimplementasikan konvensi ASEAN dan memperkuat kapasitas aparat penegak hukum. Jadi Brunei Darussalam ini kan termasuk ke dalam negara yang masuk ASEAN. Jadi kita itu harus untuk mengurangi atau mencegah perdagangan manusia itu harus lebih diperketat lagi terkait kapasitas penegakan hukum di ASEAN. Jadi kayak jika aparat hukumnya ini lebih ketat, maka perdagangan manusia ini akan mustahil dilakukan. Kemudian yang terakhir itu dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah dan rehabilitasi korban. Jadi dengan adanya partisipasi masyarakat yang banyak, kemungkinan perdagangan manusia ini tidak akan dilakukan baik oleh orang biasa ataupun orang-orang lainnya, karena dengan masyarakat yang akan paham hukum, akan paham kesadaran terkait bahayanya perdagangan manusia ini, maka masyarakat itu lebih aware atau lebih paham, lebih
memahami lagi terkait tindakan kejahatan ini. Jadi kemungkinan kecil perdagangan manusia ini akan dilakukan atau bisa dicegah.